Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah latihan berpikir kreatif dan kritis. Teman-teman sekalian, kreativitas itu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tetapi tidak harus baru sama sekali, bisa jadi baru dalam arti berdasarkan sesuatu yang sudah kita miliki. Misalnya, apa yang kita akan ciptakan yang baru adalah kombinasi dari pengalaman yang sudah kita alami pada waktu sebelumnya, lalu berkreasi sehingga terciptalah sesuatu yang baru. Jadi kombinasi dari yang sudah diketahui dengan yang baru kita ciptakan. Lalu kita lihat sekarang, karena tadi topiknya adalah berpikir, maka kita lihat sekarang apa yang dimaksud dengan berpikir. Berpikir itu kan menggunakan akal budi ya. Kemudian berpikir itu adalah sebuah kerja otak. Nah, kemudian kalau kita gabungkan keduanya itu adalah sebagai aktivitas mental dalam memproses informasi. Jadi apa yang kita lakukan dalam sehari-hari menerima informasi, lalu kita memprosesnya, mana yang akan kita simpan, mana yang tidak akan kita simpan. Kan tidak semua informasi yang masuk ke dalam diri kita simpan semua di dalam otak kita. Jadi nanti ada proses penyaringan mana yang akan kita simpan, kita terima sebagai informasi yang kita butuhkan, mana yang tidak kita butuhkan. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya nih, kalau anak-anak ya, anak-anak akan menerima informasi lalu mengisi otaknya, itu akan diseleksi secara alamiah gitu ya. Mana yang sesuai dengan informasi yang sudah ada, mana yang tidak sesuai. Nah, mana yang sesuai kemudian diterima, yang tidak sesuai biasanya kemudian mencoba untuk tidak kita terima ya. Jadi kekuatannya seperti apa nanti, apakah nanti dia akan tetap masuk tetapi sesungguhnya kita tidak menerima informasi itu gitu ya. Nah, kita lihat sekarang untuk berpikir itu kan ada sarananya, ada alatnya gitu. Bagaimana kita mampu berpikir kreatif dan kritis kalau alatnya tidak sesuai? Nah, baik teman-teman sekalian, alat untuk berpikir itu adalah bahasa, ya. Bahasa dalam arti di sini adalah suatu fasilitas ataupun sarana untuk berpikir. Jadi kalau kita lihat misalnya bahasa itu kita dua ya. Kalau kita lihat fungsinya, satu alat berpikir, yang kedua adalah alat untuk berkomunikasi. Kalau kita mengkomunikasikan satu pesan kan melalui proses pikiran. Jadi oleh karena itu bahasa adalah merupakan sesuatu yang harus kita suatu kita yang perhatikan bagaimana perkembangan bahasa itu dari mulai penguasaan kosakatanya. Karena dengan bahasa kita akan mampu memformulasikan objek-objek yang faktual. Itu yang pertama fungsinya. Kemudian kita lihat fungsi bahasa yang kedua ya teman-teman sekalian. Dengan bahasa orang dapat berpikir ilmiah. Apa artinya? Nah, di dalam proses berpikir itu kan akan mempertautkan antara satu hal dengan hal yang lain. Jadi proses berpikir itu adalah proses mengasosiasikan ya. Mengasosiasikan satu informasi yang kita terima dengan informasi berikutnya. Sesuatu dengan sesuatu, terus seperti itu. Jadi proses berpikir adalah proses asosiatif. Nah, di dalam berpikir ini kita ya ada dua ya, seperti saya pernah jelaskan kepada teman-teman. Ada berpikir ilmiah yang berdasarkan pola pikir induktif, ada berpikir ilmiah yang berdasarkan deduktif ya. Jadi itu dua-duanya menggunakan bahasa sebagai sarana berpikirnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana proses tadi ya.
proses penggunaan bahasa dalam berpikir. Misalnya begini, pada saat kita berpikir, pertama kita tidak menggunakan bahasa. Tapi kemudian yang kedua, proses penggunaan bahasa tanpa berpikir. Nah, di dalam proses kehidupan sehari-hari akhirnya itu bergabung antara bahasa dan berpikir ya. Jadi saling mempengaruhi. Jadi itulah akhirnya berpikir itu bahasa, berpikir bahasa, berpikir gitu. Jadi kenapa kita akan berbeda di dalam proses berpikir bagi orang-orang yang pandai dan menggunakan waktu untuk membaca, minat bacanya tinggi, akan berbeda cara berpikirnya dengan orang-orang yang jarang membaca ya. Karena itu tadi membaca itu berarti mengumpulkan kosakata ya di dalam otak kita. Nah, baik teman-teman sekalian, sesuai dengan judulnya bagaimana kita latihan berpikir kreatif dan kritis, kita lihat tahapannya. Yang pertama adalah di dalam proses latihan berpikir kritis, tahapannya yang pertama adalah proses pengenalan masalah ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara pengenalan masalah itu, kan nanti akan terpaut tuh antara satu hal dengan yang lain ya. Jadi kalau kita ada menghadapi suatu masalah, jangan lari, hadapi. Itu adalah suatu proses latihan berpikir. Jadi kalau misalnya nih, kalau lagi kumpul-kumpul ada dengan teman sebaya, kemudian ada masalah, males saya nggak mau mikirin misalnya, itu jangan. Jadi lebih baik lebih baik kita berlatih untuk bagaimana mengenali masalah itu, karena itu adalah latihan tahap pertama. Kemudian bagaimana latihan tahap yang kedua, yaitu proses menilai informasi. Jadi kita lihat informasi yang kita terima itu akurat atau tidak misalnya ya. Jadi misalnya gini, kalau dari kan kalau informasi itu banyak sekali, apalagi kalau misalnya teman-teman dari media sosial, dari grup WA dan sebagainya, dan media-media sosial yang teman-teman punya, kan informasi itu masuk ya. Mau yang negatif, mau yang positif, semua kita terima. Nah, negatif dan positifnya itu tergantung kepada penilaian. Jadi ada proses dalam diri kita. Tidak semua informasi itu dinilai sama oleh semua orang ya. Jadi kita perlu di situ cek and recheck. Apakah ada dua? Apakah informasi itu negatif atau positif? Yang kedua, apakah kita membutuhkan informasi itu atau tidak? Nah, ini akan berguna bagi kita untuk melatih berpikir kritis dan kreatif yang pada tahap kedua. Sekarang kita lihat, misalnya nih kita dapat informasi yang akurat, ya kan, itu akan berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan, ya. Jadi teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, apalagi yang mau bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing, hindari kata-kata misalnya gini, katanya Pak gitu, katanya Bu, oh saya kira, oh dikira gitu ya. Jadi saya kira, dikira, katanya si fulan, katanya si ini, katanya teman saya, itu adalah informasi yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, karena memang sifatnya kan tidak akurat, semuanya perkiraan ya. Jadi latihan yang kedua itu adalah hindari itu kata-kata yang dikira, kirain, katanya gitu ya. Jadi itu harus kita hindari supaya kita berani mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Yang ketiga tahapannya adalah memecahkan masalah. Jadi kita berlatih memecahkan masalah. Jadi kalau ada masalah datang ke kita, jangan kita hindari, latihlah diri kita untuk senantiasa berusaha untuk memecahkan, apakah masalah ringan, masalah sedang, ataupun berat, tergantung perkembangan masing-masing ya. Nanti kita lihat apakah masalah itu sebetulnya masalah yang kita rasakan atau masalah yang memang benar-benar emang itu masalah yang kita hadapi gitu. Jadi kadang ada masalah yang kita rasakan masalah, tapi ternyata ketika berjalannya waktu nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Jadi berlatihlah mengenali masalah dan memecahkannya gitu ya, yang ketiga. Kemudian bagaimana cara melatihnya? Itu kan yang paling penting. Cari faktor penyebabnya. Misalnya nih,
teman-teman misalnya punya masalah komunikasinya macet dengan yang lagi bimbingan skripsi ini, misalnya dengan dosen pembimbing, kok belum di ACC nih proposalnya. Cari faktor penyebabnya apa, jangan kemudian kok kayaknya ada masalah. Sebetulnya mungkin tidak ada masalah komunikasi apa-apa, tapi cari penyebabnya. Lalu setelah cari penyebabnya, timbang-timbang solusinya seperti apa. Nah, dari timbang-timbang solusi, misalnya ada 4 atau 5 solusi kira-kira ya penyelesaiannya. Gak usah banyak-banyak deh, 4 ya misalnya. Dari solusi yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 untuk memecahkan masalah macetnya tadi komunikasi dengan pembimbing. Nah, dari 4 itu yang paling mudah yang mana? Kerjakan yang paling mudah dulu itu ya, bangun komunikasi itu untuk memperbaiki dan supaya proposalnya cepat di ACC misalnya ya, atau mungkin yang mau bersidang cepat-cepat mendapatkan jadwal sidang. Jadi jangan tunggu menunggu memikirkan masalah, coba diobrolin dengan temannya, kira-kira apa sih ini masalah utamanya, kok sampai sekarang saya belum diizinkan sidang skripsi misalnya ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, latihan yang keempat adalah latihan menarik kesimpulan. Jadi kalau tadi ada contohnya ya, komunikasinya macet dengan pembimbing, nah kesimpulannya apa gitu. Oh ternyata misalnya karena saya kurang berani menghubungi pembimbing atau yang lain-lain ya, tergantung masalahnya. Lari ke induktif atau deduktif. Jadi kalau induktif berarti dari masalah-masalah yang kamu rasakan lalu ambil keputusan. Kalau deduktif berarti yang umumnya apa sih masalahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya proposal belum diterima kan umum, tapi masalah induktifnya yang khusus lihat bab 1-nya, bab 2-nya, bab 3-nya. Di bab 1 apa yang masih kurang, bab 2 apa yang masih kurang detailnya, kemudian bab 3-nya apa. Terus oh di sini masih kurang, tambah lagi. Kemudian yang lebihnya dikurangi dan sebagainya ya. Diskusikan dengan teman atau mentor kamu. Jadi yang keempat adalah latihan menarik kesimpulan gitu ya teman-teman sekalian. Baik, sekarang yang berikutnya adalah supaya kita terlatih untuk berpikir kritis ya. Sebab begini, kalau orang berpikir kritis itu belum tentu bisa diterima oleh kelompoknya. Mungkin nanti dijauhi teman-teman, dia mah suka protes, dia mah selalu kritis gitu ya. Jadi nah ini adalah tantangan. Nah baik teman-teman sekalian, berikutnya supaya kita terlatih untuk berpikir kreatif dan kritis, yang pertama adalah pertajam ingatan ya. Tadi kan tahapannya berpikir kritis, sekarang supaya kita mampu pertajam ingatan ya. Jadi kalau melakukan sesuatu, mengamati sesuatu harus fokus. Yang kedua, pikiran kita juga harus bagus gitu ya. Pertajam juga dengan cara apa? Banyak membaca ya. Kemudian membaca apa? Membaca apa aja, boleh buku pelajaran, boleh buku populer, atau mungkin buku-buku yang hobi, misalnya hobinya apa, misalnya tanaman hias misalnya, ataupun yang lain-lain lah, misalnya musik dan sebagainya. Jadi boleh buku pelajaran, buku populer, boleh buku-buku yang mengenai hobi teman-teman. Jadi pertajam pikiran, karena itu tadi dengan banyak membaca kita dapat merekam banyak kosakata. Kosakata adalah menunjukkan kemampuan kita berbahasa kalau sudah banyak kan. Kemudian yang berikut adalah latihan menulis. Menulis bukan menulis dengan ketik ya, menulis dalam arti makna yang sebenarnya. Tulis tangan. Jadi kalau ada informasi tulis, kalau kuliah tulis tangan di buku kuliah. Teman-teman yang pelajar tulis ya, jangan mengandalkan selalu dengan mengetik. Dan yang keempat, berpikir sendiri itu harus diberanikan. Apa maksudnya? Berbeda pendapat dari keadaan yang umum. Tumbuhkan keberanian untuk berbeda pendapat ya. Jadi yang kelima adalah biasakan berpikir yang di luar kebiasaan. Nah ini ya. Yang keempat, biasakan berpikir itu berbeda dari orang lain. Jadi jangan takut untuk berbeda pendapat.
Sedangkan yang kelima, latihan berpikir di luar kebiasaan. Ya, ada tuh istilahnya outside from the box ya. Jadi box itu kan kotak, jadi keluar kita dari kebiasaan. Contoh nih, kalau saya lihat ya teman-teman, lihat di bidang kuliner itu kan banyak tuh yang tidak biasa. Ambil contoh saja misalnya, ada bakso isinya cabai rawit misalnya. Kemudian ada yang martabak misalnya, biasanya isinya coklat, kacang, tapi ada isinya macam-macam sekarang, di luar kebiasaan. Kalau di bidang kuliner itu banyak sekali sesuatu yang diciptakan di luar kebiasaan. Tapi coba teman-teman juga berlatih berpikir untuk di luar kebiasaan supaya tajam pikirannya. Nah, baik teman-teman sekalian, demikianlah bagaimana cara kita berpikir kreatif dan kritis. Lalu kita lihat bahwa dengan berpikir kreatif dan kritis itu adalah keuntungannya kita bisa memahami apa saja secara bebas, karena dengan berpikir kreatif itu kita memiliki suatu kreativitas yang tinggi, menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif ya. Jadi jangan malas berpikir. Kalau ada sesuatu masalah mengenai kita, cobalah kita ikut berperan serta untuk memikirkannya dan menemukan solusi, sehingga nanti terlatih untuk mengambil keputusan. Ya, baik teman-teman sekalian, supaya dapat berpikir kreatif dan kritis, jangan lupa salah satu modalnya adalah tingkatkan minat baca, supaya kosakata kita banyak, bahasa kita bagus. Dengan bahasa kita akan berani mengemukakan pendapat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.